Shalom, Jemaat GBI Wali Kukunya diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Kembali saya akan menyapa setiap saudara pada malam hari ini, dan ada firman Tuhan yang akan saya bagikan. Biar kiranya firman yang saya bagikan itu menjadi perenungan buat setiap saudara menjelang tidur, dan melakukan firman Tuhan adalah suatu hal yang indah sekali. Malam hari ini tema renungan saya akan saya bungkus dengan ibadah di rumah saja. Dengan tema ibadah di rumah saja. Kita ambil surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimia dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanannya yang kuterima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Amin. Berbahagialah saudara dan saya yang bisa mendengar firman Tuhan, terlebih yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dari bacaan Kolose pasal 4 ayat yang ke-15, kita menjumpai sampaikanlah salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nipta dan jemaat yang ada di rumahnya. Jadi jemaat rumah itu bukan hanya baru kali ini ada, tapi sejak dulu zaman gereja mula-mula sudah ada jemaat rumah. Ini penting sekali saudara renungkan, karena Allah senantiasa mengawali pembentukan jemaat itu dari rumah, keluarga. Jadi keluarga sehat, kita akan mempunyai jemaat yang sehat. Jemaat yang sehat akan menjadi soko guru untuk pertumbuhan gereja. Dalam pelayanan kita penting sekali kita mulai dari rumah tangga yang sehat, yang kuat. Oleh karena itu bukan kebetulan kalau pemerintah Indonesia pada saat untuk memutuskan suatu ketetapan untuk memutus penjalanan virus corona atau COVID-19, diharuskan saudara dan saya itu tinggal di rumah saja. Dan akhirnya kita membentuk ibadah pun bukannya dilarang, tapi dianjurkan untuk di rumah saja. Jadi dengan segala macam peraturan dan format, negara membentuk supaya saudara dan saya tinggal di rumah dan beribadah di rumah. Tapi Allah senantiasa, apapun yang kurang indah, yang iblis mempunyai suatu rencana untuk membuat saudara dan saya tidak bisa beribadah, tapi Allah tangkap, Allah jadikan kesempatan untuk supaya saudara dan saya itu memperoleh berkat dari apa yang sudah ditetapkan itu. Yang pertama, berkat yang pertama saya dapat di sini, membentuk pemulihan keluarga. Jadi kalau kita ibadah di rumah, kita tanpa sadar kita akan dibentuk menjadi keluarga yang menempati posisi kita masing-masing. Di mana ayah, di mana ibu, di mana anak-anak itu duduk dalam himpunan keluarga untuk bersembahyang. Dan inilah cara Tuhan untuk membentuk hubungan keluarga supaya kita menjadi keluarga yang harmonis. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara kasih dalam kasih Tuhan. Karena hari-hari terakhir di mana saudara dan saya Tuhan izinkan untuk melihat tanda-tanda zaman, kita harus waspada untuk
kali yang kedua Tuhan Yesus datang. Kita lihat dalam kitab Maliaki. Maliaki pasal 4 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang kedatangan Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini berbicara mengenai akhir zaman. Waktu Yesus akan datang kali yang kedua, keluarga itu akan dipulihkan. Jadi kesempatan sekali untuk kita itu ibadah di rumah, yaitu kita memulihkan keluarga. Kita saling mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli. Di mana ada yang memuji, di mana ada yang mengikuti renungan firman Tuhan. Jadi hal yang indah sekali yang Allah bentuk untuk supaya saudara dan saya ibadah di rumah. Dan yang terakhir yang saya dapat dari sini, yaitu selalu kita saling menghargai dan saling menghormati. Ini penting sekali untuk kita dibentuk suatu keluarga yang indah, keluarga yang harmonis, keluarga yang ada damai. Penting sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Karena Allah bertahta di atas pepujian umatnya. Saya percaya setiap saudara berkumpul dengan keluarga, memuji, menyembah, menaikkan puji-pujian, membawa penyembahan-penyembahan yang indah di hadapan Allah. Dan percayalah bahwa Allah bertahta di atas pepujian dan sesembahan saudara dan saya. Ini penting sekali. Kalau Allah hadir, sesuatu pasti terjadi. Yang berdosa bertobat, yang sakit disembuhkan, yang susah dia hibur, yang kekurangan dituntun untuk boleh mengerti rencana Allah dalam hidupnya. Terima kasih, kiranya renungannya singkat ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dan saya pada malam hari ini. Kita satukan hati, dan sini kita akan mendapat suatu berkat yang luar biasa pada malam hari ini. Segala sesuatu yang Allah merubah yang buruk itu menjadi baik. Memang iblis mereka-reka dengan segala macam menjalarnya pandemi virus corona. Tapi pada saat yang sama kita bangkitkan iman percaya kita. Di saat yang sama Allah akan merubah yang buruk yang iblis lakukan itu menjadi berkat buat saudara dan saya. Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap saudara dan saya, kita percaya Allah punya maksud yang baik, Allah punya maksud yang indah, Allah punya maksud yang berguna buat saudara dan saya. Biar kiranya renungan ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang kasih, kami memuji kebesaran-Mu, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Kalau malam hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan adalah anugerah yang luar biasa. Tuhan memberikan kesehatan buat setiap kami, Tuhan memberikan kesehatan buat sidang jemaat Mudualiku pun tidak ada yang terlewatkan. Basuh setiap mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka suci dan kudus Bapa. Dan layak Engkau mendekap setiap mereka satu persatu Bapa. Biar kiranya darah Yesus menjadi vaksin buat setiap mereka untuk boleh terhindar dari segala macam pandemi virus corona Bapak. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati iman percayanya, berkati Bapak kesehatannya, berkati, dan berkati Tuhan semua satu persatu. Tidak ada yang terlewatkan Bapak, tidak ada yang terlewatkan. Berkati mereka satu persatu Bapak. Kami percaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap mereka. Kami sehati Bapak, kami satu Bapak, kami minta belas kasihan-Mu, tangan kasih-Mu menghalau virus corona dari bumi yang terkasih Indonesia. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami percaya apapun yang Allah izinkan terjadi adalah indah buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur senantiasa.